Oh Langsung iya, aja Pak. jadi yang pertama bahwa saya sudah mendapat laporan dari Komisaris BJB, Direktur Utama menyatakan mengundurkan diri, dan sikap mengundurkan diri itu menurut saya sikap yang sangat baik, karena bagaimanapun bahwa kelembagaan berbeda dengan personal. Artinya tindakan yang dilakukan oleh mantan Dirut BJB itu adalah tindakan personal. Tapi BJB sendiri adalah kelembagaan perbankan milik rakyat Jawa Barat yang harus dijaga integritasnya sehingga bisa terus tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Yudi Renaldi, mundur dari jabatannya sebagai Dirut Bank terbesar milik Pemprov Jawa Barat tersebut. Belum ada keterangan resmi soal apa yang menjadi sebab ia mundur. Sedikit informasi bahwa Dirut BJB tersebut mundur lantaran alasan pribadi. Menurut Sekretaris Bank Jabar, Ayi Subarna, Dirut BJB mundur karena alasan pribadi. Keterangan ini didapat dari informasi keterbukaan informasi Bursa Efek Jakarta pada hari Rabu 5 Maret 2025 kemarin. Di tengah isu tak sedap soal dugaan kasus korupsi markup biaya iklan senilai 200 miliar, pengunduran diri Dirut BJB tersebut akan dibawa ke dalam rapat pemegang umum saham tahunan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Namun, seiring proses tersebut, Bank Jabar tetap melayani nasabah dan operasional seperti biasa. Tidak ada hambatan atau kendala teknis. Tata kelola BJB berjalan sebagaimana mestinya dalam melayani kepentingan nasabah. Rencananya, rapat umum pemegang saham tahunan akan digelar pada tanggal 16 April 2025 yang akan datang. Pihak manajemen BJB berharap para pemilik saham di Bank Jabar bisa datang dalam acara tersebut. Sementara itu, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang tak lain adalah pemegang saham atas nama Provinsi Jawa Barat mengatakan ia sudah mendapati kabar kebenaran soal mundurnya Dirut BJB dari salah satu komisaris Bank Jabar. Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa tindakan mundur yang dilakukan oleh Dirut tersebut sudah baik, mengingat BJB kini dalam proses sorotan, terutama soal kasus dugaan korupsi yang nilainya mencapai 200 miliar. Kang Deddy Mulyadi berharap ke depan ada pengganti Dirut yang berlatar profesional dan tidak dicampuri urusan politik atau lobi-lobi. Sebab BJB adalah bank terbesar milik Pemprov yang selama ini sudah melantai di Bursa Efek Jakarta dan memberi banyak layanan kepada masyarakat di Jawa Barat dan di Indonesia. Sementara itu, Kang Deddy Mulyadi juga berharap BJB ke depan melakukan efisiensi dengan menurunkan biaya operasional antara 45-50%. Kang Deddy Mulyadi juga menyoroti soal kantor BJB yang terlalu banyak di berbagai daerah. Sekaligus Kang Deddy Mulyadi juga ingin merampingkan pegawai bank yang terlalu banyak dan gemuk. Namun demikian, Kang Deddy Mulyadi memberikan kewenangan penuh kepada pihak otoritatif untuk memilih direktur yang baru. KDM berharap BJB melakukan perubahan struktural, terutama soal restrukturisasi sumber daya manusia di bank tersebut. KDM juga menyoroti soal isu bahwa di BJB itu banyak titipan anak pejabat yang bekerja. KDM berharap bahwa BJB ke depan benar-benar independen sehingga BJB menjadi bank terpercaya di masa yang akan datang. Orangnya harus dirampingkan, jangan terlalu banyak. Pilihlah orang-orang yang memiliki standarisasi layanan yang kuat. Kemudian yang ketiga, BJB harus menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi. Nah kan? Kenapa? Karena biaya operasional terlalu tinggi cenderung inefisien. Dia harus efisien sehingga dalam bahasa saya biaya operasionalnya minimal 45-50% dari total regulasi yang ada di BJB. Kemudian yang keempat, BJB harus bisa merampingkan kantor-kantor cabang yang terlalu banyak. Nah, keempat ini orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini ya bisa menjadi direktur utama. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan.
Karena memimpin BJB adalah memimpin sebuah lembaga untuk menuju lembaga perbankan yang kuat, yang memiliki otorisasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan di Jawa Barat, dan ini adalah lembaga perbankan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Yang pertama, saya ingin mengedepankan independensi. Yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobby-lobby politik untuk kepentingan pemilihan dirut Bank Jabar. Untuk itu saya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas melakukan seleksi terhadap calon dirut Bank Jabar. Dirutnya bisa berasal dari mana saja. Yang penting memiliki beberapa kualifikasi. Ada 4 kualifikasi yang nanti saya sampaikan sebagai orang yang hari ini memiliki tugas, ya kan, memiliki saham terbesar di Bank Jabar sebagai gubernur. Yang pertama, dia harus bisa melakukan restrukturisasi jabatan di BJB, sehingga BJB ke depan itu harus menjadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup 3 orang, komisarisnya cukup 3 orang, strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil. Karena saya nggak tahu istilah perbankannya apa. Kalau dalam bahasa saya nggak boleh lagi ada wakil direktur, wakil manajer nggak boleh. Cukup 1 aja direktur manajer, itu yang pertama. Yang kedua, itu harus mampu melakukan strukturisasi sumber daya manusia. Bahwa SDM yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani di resign. Karena ini bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan. Jadi jumlah orangnya jangan terlalu banyak, pegawainya jangan numpuk seperti hari ini. Ini adalah bagian, apalagi pegawai-pegawai yang mohon maaf tanda kutip katanya gitu loh, katanya karena anak pejabat jadi pegawai PJB. Nggak boleh lagi terjadi BJB. PJB itu bukan sekretariat daerah, ya kan? Tapi lembaga perbankan independen harus dijaga kredibilitasnya karena ini adalah lembaga yang sudah menjadi lembaga go public. Pernyataan Bapak bakal respon terkait BJB mungkin langsung aja Pak. Jadi yang pertama bahwa saya sudah mendapat laporan dari komisaris BJB, direktur utama menyatakan mengundurkan diri, dan sikap mengundurkan diri itu menurut saya sikap yang sangat baik karena bagaimanapun bahwa kelembagaan berbeda dengan personal. Artinya tindakan yang dilakukan oleh mantan dirut BJB itu adalah tindakan personal. Tapi BJB sendiri adalah kelembagaan perbankan milik rakyat Jawa Barat yang harus dijaga integritasnya sehingga bisa terus tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat.